Pak Mentan, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, terus bergerak demi Indonesia yang berkah pangan. Bapak Aing, Siap. terima kasih. Menteri Aing siap. Lanjut Aing siap. Gimana Adi Aing ya? Adi Aing. Tapi Adi Aing bener. Iya. Siapa? Ya. Asli genius banget nih Kang Deddy Mulyadi. Sebelum seperti sekarang nih rame tentang Marcella Santoso, ya nanti akan saya bahas siapa Marcella Santoso ini. Kang Deddy Mulyadi ternyata sudah lebih tahu langkah-langkah yang dilakukan oleh para orang-orang seperti Marcella Santoso, pengkhianat bangsa ini, ya kan. Dengan cara apa dia mengantisipasinya? Pertama, dia dekatin itu Jaksa Agung, ya kan. Kemudian dia juga datangi KPK. Wah, dia kenapa langkah-langkah itu di awal-awal dulu kepemimpinan dia? Karena dia udah tahu betul nih langkah-langkah yang dilakukan lawan-lawannya ini nih, para mafia-mafia koruptor, para pengkhianat bangsa. Dia udah tahu gitu loh. Sebelum kita semua disuguhkan sesuatu yang sangat mengejutkan ini tentang Marcella Santoso ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam PAP, salah satunya terdapat percakapan yang antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintah. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini, saya apapun dan bagaimanapun ceritanya saya sampaikan permintaan maaf, terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak. Ternyata selama ini yang namanya si Marcella Santoso ini itu semua biang keroknya gitu loh. Dia ini adalah seorang advokat sebelumnya. Ya itu hanya sebagai bajunya aja, cara dia untuk mengeruk, ya kan, mengkhianati bangsa ini, ya kan, melindungi para koruptor. Gila ini. Kalian masih ingat ada narasi Indonesia Gelap? Itu siapa di belakangnya? Marcella Santoso. Kalian masih ingat dengan RUU TNI? TNI diserang sana sini, ya kan? Itu juga ulahnya si Marcella Santoso. Ngeri. Yang menjadi advokat ataupun pengacaranya Rafael Alun. Ingat Rafael Alun yang menyiksa anak salah satu banser NU itu? Itu Marcella Santoso juga. Ini orang kasusnya kakap-kakap semua. Kasusnya Tom Lembong, gula, siapa yang belain? Marcella Santoso. Ya kan, kasusnya CPO minyak sawit, siapa yang belain? Marcella Santoso. Yang menjatuhkan nama Prabowo, Marcella Santoso. Yang menjatuhkan Kejaksaan Agung, Jampitsusnya, semua adalah Marcella Santoso. Dia nyogok, termasuk Jack TV ini dicogok sampai dengan 1,5 triliun. Disogok tuh oleh si Marcella Santoso yang kebetulan sekarang udah ditangkap juga nih, ya kan, pemilik daripada Jack TV ini. Dan kalau dia sering bikin podcast, seminar di kampus, ya kan, menjelek-jelekan Indonesia, berusaha menggembosi penegak
Kejagung. Itu ya ulahnya si Marcella Santoso juga. Dan bodohnya nih netizen-netizen Indonesia malah ngikutin, malah mengaminkan. Karena apa? Narasi-narasinya dia cenderung membela salah satu jagoannya yang kalah pilpres kemarin. Siapa lagi kalau bukan 16 dan si itu tuh siapa? Yaman itu, ya kan? Ini anak orang-orangnya ini malah pada ngaminin gitu loh. Nepokin si Marcella Santoso. Sekarang baru ketahuan. Ternyata di belakang itu semua ada sogokan-sogokan. Permainannya seperti itu. Dan Kang Deddy Mulyadi udah tahu ternyata langkahnya, bos. Anjret, gila bener ya kan? Kita nih udah nggak ada salah, udah bener lah. Lu dukung Kang Deddy Mulyadi, ini orang jenius, gila ya kan? Sebelum kita semua tahu, dia udah tahu duluan. Makanya langkah-langkahnya Kang Deddy Mulyadi bener-bener terukur. Gokil nggak tuh ya kan? Hubungi Jaksa Agungnya, kemudian datangi KPK ya kan? Nah ini nih yang tapi salah satu kelemahan Kang Deddy Mulyadi itu di sini nih, dia tidak bisa 100% membendung narasi-narasi yang dibangun oleh mereka ini nih. Salah satunya oleh si Marcella ini, lewat buzzer-buzzer ini, bayaran-bayaran ini ya kan. Ada banyak konten kreator lain yang berusaha menyerang nih dari sini nih. Nah Kang Deddy Mulyadi tidak bisa. Makanya fungsinya saya ya kan bertugas ya untuk itu, membantu untuk itu. Kalau yang urusan gede-gedenya hubungan dengan Jaksa Agungnya, dengan KPK-nya, Kang Deddy Mulyadi udah tahu tuh jalan-jalannya. Tinggal saya nih ataupun kalian nih ya kan, netizen Indonesia meluruskan opini publik. Jangan sampai terbawa oleh para buzzer-buzzer ini yang dibayar ini. Ternyata buset, bayaran semua. Saya dituduh buzzer, tuduh tukang nyebokin pantatnya KDM. Padahal yang dibayar mereka itu ada pengakuannya langsung. Kemarin-kemarin ketika saya memberikan data, saya diejekin, data dari mana lu katanya. Jangan asal tuduh. Nah sekarang nih orangnya langsung udah ngaku. Gokil. Ini tugas saya udah bener berarti nih. Asik ya kan. Meluruskan cara berpikir, jangan sampai ke bawah dengan opini-opini mereka. Gokil. Untung nih baru Indonesia Gelap. Kayaknya kalau Indonesia Gelap kemarin berhasil, masuk Jawa Barat gelap. Ya untung belum ke Jawa Barat, keburu kebongkar. Karena Kang Deddy Mulyadi tahu gitu loh strategi mereka begitu. Udah Jawa Barat, jangan sampai Jawa Barat gelap nih. Jawa Barat terang nih. Ingat loh, kalau sampai Jawa Barat maju di tangan KDM, itu sama dengan memajukan setengah Indonesia. Kalian harus tahu, penduduk Jawa Barat tuh 51 juta jiwa, bos. Terbesar di Indonesia. Artinya kalau Kang Deddy Mulyadi berhasil membawa Jawa Barat baru, itu sudah setengahnya Indonesia diajak maju, dibawa maju oleh Kang Deddy Mulyadi. Kalian yang di orang luar Jawa Barat seperti saya nih, orang Jawa Timur, gak apa-apa, perjuangkan ini. Kita mulai dulu dari Jawa Barat, gak apa-apa. Oke? Ya iyalah, gak pernah lihat duit. Ya Allah, kita ambil satu bal ya guys. Ambil satu. Ini uang asli kok guys. Selalu tetap semangat ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Semoga bermanfaat.